Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maratulifa dari kelas PGMIC. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester IPS 1 dengan dosen Bapak Waluyo Satyo Aji MPD dengan judul Interaksi Individu dan Alam, Fenomena Fisik dan Fenomena Sosial. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama fenomena fisik, yang kedua fenomena sosial, dan yang ketiga ada kesimpulan. Halo guys, apakah kalian pernah dengar apa itu fenomena fisik dan fenomena sosial? Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu fenomena fisik dan apa itu fenomena sosial. Untuk itu langsung saja simak di video kali ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu fenomena fisik. Nah, fenomena fisik adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisik yang tidak diciptakan oleh manusia meskipun dapat memengaruhi manusia, atau fenomena yang tanpa campur tangan manusia. Nah, fenomena fisik ini memiliki 5 konsep dasar, yaitu sistem, daya, keseimbangan alam, dan keadaan permukaan bumi. Nah, yang dimaksud dengan sistem ini adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling menguntungkan sehingga mereka saling mempengaruhi suatu kesatuan secara keseluruhan. Nah, misalnya dalam siklus hidrologi sistem perputaran massa air di permukaan bumi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur fenomena fisik. Yang pertama ada gejala litosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh suatu pembentukan tinggi rendahnya pada permukaan bumi. Contohnya seperti gambar tersebut, yaitu dataran dan perbukitan. Namun ada contoh lain seperti daerah bergelombang dan lembah sungai yang berteras. Nah, selanjutnya yang kedua ada gejala atmosfer, kekuatan yang ditimbulkan oleh udara yang menyelubungi permukaan bumi, suhu udara, kecepatan angin, dan curah hujan ataupun iklim. Nah, seperti gambar tersebut, yaitu adanya penyelubungan udara pada curah hujan. Kemudian yang ketiga ada gejala hidrosfer, gejala yang ditimbulkan oleh mata air yang ada pada permukaan bumi. Contohnya seperti pada gambar tersebut, yaitu lautan. Namun ada contoh lain yaitu sungai dan danau-danau. Kemudian yang terakhir ada gejala biosfer, gejala yang ditimbulkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya seperti flora dan fauna dan manusia. Di gambar tersebut ada flora dan fauna yaitu kupu-kupu dan bunga sepatu. Nah, pembentukan dasar daratan dan lautan disebabkan oleh tenaga pembentukan permukaan bumi yang dikenal sebagai tenaga geologi. Nah, tenaga geologi ini ada yang berasal dari dalam bumi yang disebut dengan proses endogenik, dan tenaga yang berasal dari luar bumi disebut dengan proses eksogenik. Oke, yang pertama yaitu proses endogenik, merupakan proses pembentukan bentang alam yang disebabkan oleh tenaga dari dalam kulit bumi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama vulkanisme, yaitu proses naik dan munculnya magma ke permukaan bumi. Proses terjadinya vulkanisme ini dipengaruhi oleh aktivitas yang menyusup ke litosfer seperti gambar tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak atau kedudukan lapisan kulit bumi secara horizontal dan vertikal berdasarkan kecepatan gerak dan luas daerah. Contohnya seperti gambar tersebut, yaitu patahan dan lipatan. Kemudian yang ketiga ada gempa. Gempa adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari dalam lapisan bumi. Nah, gempa dibagi menjadi 3. Yang pertama gempa tektonik, gempa yang disebabkan oleh adanya dislokasi atau pergeseran lapisan batuan yang panjang di bumi. Kemudian yang kedua ada gempa vulkanik, gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi. Yang ketiga ada gempa runtuhan, gempa yang disebabkan dengan runtuhnya tanah atau dinding gua. Nah, gempa ini biasanya terjadi pada daerah pertambangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses eksogenik. Proses eksogenik ini bentukan-bentukan alam di permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga geologi lainnya, maksudnya yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Dibagi menjadi 2, yaitu pelapukan. Yang pertama, pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan baik secara fisik,
kimiawi, dan biologis. Contohnya pada seperti gambar tersebut. Kemudian yang kedua ada erosi. Erosi adalah suatu pelepasan dan pemindahan massa batuan termasuk tanah secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lainnya oleh zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Contohnya seperti erosi angin, gletser, air, dan air laut. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan fenomena sosial. Apa itu fenomena sosial? Fenomena sosial merupakan gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial yang disebabkan oleh bentuk-bentuk perubahan sosial yang mana bentuk-bentuk itu juga belum bisa dihilangkan namun bisa diprediksi. Nah, fenomena sosial ini dipengaruhi oleh beberapa sebab. Yang pertama, faktor kultural. Faktor kultural ialah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan atau juga komunitas masyarakat. Yang kedua yaitu faktor struktural. Faktor ini ialah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh struktur yang tersusun oleh suatu pola tertentu. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk fenomena sosial. Yang pertama, mudik. Mudik adalah fenomena yang sering terjadi di setiap setahun sekali di saat Hari Raya Idul Fitri, yang akan menimbulkan kemacetan di jalan-jalan perkotaan. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk. Merupakan sebuah penduduk yang jumlahnya terlalu banyak di suatu wilayah. Kepadatan ini biasanya terjadi di wilayah perkotaan, contohnya di kota-kota besar yaitu di kota Jakarta. Yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang sifatnya negatif, yang mana tindak kejahatan yang melanggar norma dan hukum yang telah ditetapkan yang bersifat merugikan dan menumbuhkan pertentangan dari masyarakat. Nah, pelaku kriminal akan dijerat oleh sanksi hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi administratif. Nah, bentuk fenomena sosial lainnya yang pertama, unjuk rasa. Unjuk rasa disebut juga dengan demonstrasi, yang mana fenomena sosial yang melibatkan sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa di tempat umum. Kemudian ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang remaja yang melanggar norma, hukum, atau etika tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah, kenakalan remaja ini mencakup semua perilaku yang melanggar norma yang ada dan merugikan diri sendiri atau masyarakat. Namun, yang paling umum adalah penyalahgunaan zat, seks bebas, dan perkelahian antar pelajar. Kemudian yang terakhir ada aksi solidaritas. Hal ini merupakan fenomena sosial yang positif di masyarakat, khususnya di Indonesia. Setiap kali terjadi bencana alam di suatu daerah, masyarakat Indonesia akan melakukan secara sukarela untuk membantu para korban secara langsung maupun tidak langsung. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi fenomena sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan faktor yang sangat penting karena dapat mendorong seseorang untuk menaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seperti contoh, seorang anak kecil yang belajar berbicara karena ia berimitasi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, faktor sugesti, yang mana berlangsung ketika seorang memberikan suatu pandangan terhadap suatu hal yang berasal dari dirinya sendiri, yang kemudian dapat diterima oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga ada faktor identifikasi, yang mana adalah kecenderungan atau keinginan yang ada dalam diri seseorang untuk menjadikan dirinya sama dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada faktor simpati, yang mana merupakan kemungkinan seseorang untuk terpengaruh oleh keadaan atau situasi dari emosional orang lain. Nah, misalnya ketika terjadi bencana alam, secara alamiah rasa simpati kita muncul hingga menggerakkan diri untuk berinteraksi dan ikut prihatin dengan apa yang dirasakan korban. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa fenomena fisik adalah fenomena yang terjadi tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan fenomena sosial adalah fenomena gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Berikut adalah referensi yang saya ambil dari beberapa sumber tersebut. Cukup
Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wadidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.